Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Kita selesaikan saja masalah ini secepatnya. Aku masih punya urusan lain yang harus diselesaikan. Li Qiye mendesak. Kaisar Muda dan Raja Lima Matahari tampak gelisah dengan komentar acuh tak acuh, tetapi tidak setuju. Mereka terlalu mengendalikan diri, siapapun yang memiliki prestise seperti mereka mungkin gemetar karena marah. Meskipun demikian, mereka tahu bahwa Li Qiye lebih kuat. Membiarkan emosi menguasai diri mereka hanya akan menunjukkan ketidakmampuan mereka. Para pendengar tersenyum kecut setelah mendengar ini. Li Qiye tidak pernah mengubah nada bicaranya, tidak peduli dengan siapa dia berbicara. Terserah kamu, terik Raja Lima Matahari. Kemarilah. Li Qiye memberi isyarat provokatif dengan tangannya. Kedua jenius itu saling bertukar pandangan dan mempersiapkan diri. Ledakan. Raja Lima Matahari mengalirkan vitalitasnya dan melepaskannya, menunjukkan kepada banyak keturunannya yang bergengsi dan kuno. Tentu saja, garis keturunannya tidak bisa dibandingkan dengan Shen Juntian. Garis keturunannya juga tidak memiliki keagungan yang sama seperti Kaisar Muda dari Dewa Sejati. Meskipun demikian, aura itu berasal dari zaman kuno. Saat ia menarik dan mengembuskan napas, ia menyerupai penguasa segudang dao. Pekik, sebuah afinitas yang tajam menghancurkan wilayah itu dan mencakar semua orang. Vitalitas itu terwujud dalam bentuk seekor elang surgawi. Sayapnya yang terbentang menutupi langit. Ia adalah Raja Binatang Buas, makhluk yang berada di atas semua makhluk sejenisnya. Garis keturunan elang, teriak seseorang, berdengung. Selanjutnya terungkaplah istana takdirnya dan takdir yang sebenarnya. Yang terakhir berbeda dari yang lain. Lingkaran cahaya di sekelilingnya dan menyerupai alam yang berdiri sendiri. Lingkaran cahaya itu mengandung kemampuan misterius yang mampu mengungkap rahasia jalan surgawi dan mencapai ujung jalan. Misterinya membuat orang lain gemetar dan merasa takut. Ini tidak ada teknisnya dengan pelaut. Nasibnya sendiri menegaskan bahwa dia lebih unggul. Nasib mistis yang sebenarnya. Komentar seorang pakar. Dua bakat bawaan luar biasa dalam satu. Bisik seorang jenius. Meskipun garis keturunan elangnya tipis dan tidak langsung seperti garis keturunan penguasa Dao Shen Juntian, ia mampu meningkatkan peringkatnya melalui pengajarnya. Sayangnya, masih ada batasan untuk ketinggian ini. Sedangkan untuk takdirnya yang sebenarnya, tidak bisa dibandingkan dengan istana takdir utama yang tiada taraf dari Sang Kaisar Muda. Namun, ia memiliki keduanya. Oleh karena itu, ini menempatkannya pada posisi terbaik di generasi muda, tidak termasuk penaluk lainnya. Mendering, Kaisar Muda itu memanggil sebilah pedang, tidak lagi menggunakan kecerdasan yang membantu menjadi terkenal. Warnanya keemasan dari atas ke bawah, tampak tebal dan berat. Kaisar adalah nama pedang itu. Dia mengarahkannya ke Li Qiye dan mengelilingi lawannya dengan niat pedang yang kuat, itu adalah senjata takdirku yang sebenarnya. Pedang itu meningkatkan auranya ke puncak, membuatnya menjadi penguasa manusia dan binatang. Dia menciptakan pedang melalui takdirnya yang sebenarnya. Jika dia menjadi penguasa Dao, pedang itu akan menjadi senjata warisannya atau bahkan senjata paragon. Tidak memiliki aura agung yang terlihat di Saga Citi tetapi sebaliknya, terasa lebih cocok untuk Kaisar Muda. Kecerdasan, pada akhirnya, bukanlah miliknya sendiri. Kemampuan dan bakatnya tidak cukup untuk mengerahkan kekuatan sejatinya. Ini tidak berlaku bagi Kaisar. Ia mampu menggunakan pedang hingga batas maksimalnya. Inilah alasan mengapa para aktivis membuat senjata melalui metode takdir yang sebenarnya. Apakah lebih kuat dari Saga Citi? Seseorang bertanya, berdengung. Raja Lima Matahari terus menggunakan Bowl of the World miliknya. Bowl of the World masih menyala dengan cemerlang dan sepertinya tak terhentikan. Para penonton menyaksikan dengan napas tertahan, menanti dimulainya pertempuran di mana dua penakluk akan pertarungan habis-habisan. Ini akan menjadi tontonan yang luar biasa, bisik seorang pakar. Selalu begitu, di setiap kompetisi penguasaan Dao. Seorang leluhur tersenyum. Siapa yang akan menang? Seorang jenius bertanya-tanya setelah melihat tim baru itu. Shen Juntian telah kalah tetapi mungkin keduanya akan memberikan pertarungan yang bagus. Bodoh. Seorang leluhur tertawa, mereka tidak punya peluang untuk menang.
Jika mereka berusaha menguasai tenaga, mungkin mereka akan bisa melihat lebih banyak kekuatan. Yah, kukira mereka akan bertahan 3 hingga 500 kali. Leluhur lainnya berspekulasi. Orang-orang tidak mempermasalahkannya. Tim ini seharusnya cukup kuat untuk bertahan lama. Dao saudaraku, cobalah ini. Raja Lima Matahari tertawa dan melompat ke udara. Dia langsung muncul di atas Li Qiye dan mendorong mangkuknya ke bawah dengan kecepatan kilat. Cahaya 5 warna itu turun dan tidak menyisakan ruang untuk melarikan diri, dan segera menyegel Li Qiye. Kemudian mangkuk itu menangkapnya. Sementara di dalam, ia menghadapi kekuatan langit dan bumi yang runtuh di sekelilingnya untuk mencapai total. Ledakan, tanah amblas hingga 30 kaki dan para petani kehilangan keseimbangan sejenak. Kerumunan orang terkesiap setelah merasakan beratnya dunia. Tulang-tulang mereka mulai patah, tidak mampu menahan tekanan ini. Ledakan, gunung-gunung dan sungai-sungai kehilangan bentuknya dan menjadi ladang-ladang datar. Retakan muncul di bawah kaki Li Qiye dan menyebar ke 8 arah. Dia jatuh ke tanah, inci demi inci, tidak lama lagi dia akan dikuburkan secara lengkap. Beban ini sangat berat. Penonton dari jarak sejuta mil juga ikut tenggelam. Kalau mereka yang menjadi sasaran mangkuk itu, mereka pasti sudah hancur menjadi potongan-potongan daging dan darah dalam sekejap mata. Itulah alasannya disebut mangkuk dunia. Seluruh beban dunia menekan ke bawah saat menyerang. Seorang leluhur timur menjelaskan, ia dapat melenyapkan satu sekte hanya dalam sedetik. Para pendengar terkejut setelah mendengar ini, tidak ada satu orang pun yang mampu menahan beban ini. Proses menetap terus-menerus di hadapan para penonton yang berkomitmen. Mereka mendapati Li Qiye sekali lagi mengesankan karena tidak langsung mati. Ia menopang seluruh dunia dengan bahunya. Sayangnya, hal ini membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Mati. Kaisar muda itu mulai bergerak. Pedangnya melesat di udara dengan sinar yang menyilaukan. Mereka yang berdiri sejuta mil jauhnya berteriak saat darah mengalir di mata mereka. Mereka bersatu dan membentuk tebasan yang lebih cepat dari waktu itu sendiri. Tidak seorang pun dapat melihat seberapa cepatnya, bahkan para leluhur kuno yang memungkinkan terjadinya kerusakan mereka. Karena kecepatannya, waktu seakan berputar-berputar dan semua orang melihat gambar yang tak terhitung jumlahnya dalam 1 detik sebelum dibutakan oleh darah mereka sendiri. Ah! Mereka memegangi mata mereka dan berteriak kesakitan. Tebasan abadi yang melonjak. Hanya para leluhur kuno terkuat dan monster sejati yang lolos dari efek dahsyat pembalikan waktu. Meskipun demikian, mereka masih tergerak oleh kemampuan pemuda ini karena mereka perlu menggunakan senjata terkuat dan teknik pertahanan terbaik untuk menghentikannya. Sebuah ledakan terjadi dan mengembalikan alur waktu ke normal. Hasilnya masih 1 poin untuk Li Qiye, pemadaman yang berhasil. Kenyataannya, dia hanya berdiri diam karena tekanan mangkuk itu. Ujung pedang itu berhenti 3 inci sebelum menusuk tenggorokannya. Seolah-olah ada substansi yang paling keras namun tak terlihat yang melindungi Li Qiye. Petik 2 tanda seru petik 2. Penonton berteriak keheranan. Teknik pedang telah mencapai tingkat temporal, mampu mempengaruhi waktu dan menembus pertahanan. Mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka sendiri karena leher temporal, tidak dapat melihat serangan, apalagi menghalanginya. Bagaimana Li Qiye berhasil menghentikan pedang itu agar tidak bergerak maju dalam kondisinya saat ini? Bagaimana dia melakukan ini? Seorang pakar ternganga. Kekuatan murni. Seorang leluhur kuno melihat petunjuknya, kekuatannya meluap di sekelilingnya dan berfungsi sebagai penghalang. Bagaimana kekuatan murni bisa menghentikan dampaknya? Bayangkan saja kekuatan kejam yang dibutuhkan. Seorang yang abadi menarik napas dalam-dalam. Tentu saja, kedua lawannya menjadi khawatir. Baik mangkuk dunia maupun Soaring Immortal Slash gagal melukai Li Qiye yang berdiri di sana seperti patung terkuat. Dia menghentikan kedua serangan itu tanpa melakukan teknik apapun atau membutuhkan dao, sesuatu yang tak terduga. Karena leluhur kuno memberitahu mereka tentang kekuatan murni di sekelilingnya, semua orang pun mengerti alasannya. Ledakan, mangkuk itu melepaskan semburan cahaya. Kekuatannya melonjak lagi setelah diberdayakan oleh Raja Lima Matahari. Kaisar muda itu mencoba lagi dan tebasannya menjadi seterang ledakan planet, ingin melenyapkan wilayah itu. Dia menusukkan pedangnya ke depan, menghasilkan kekuatan yang tak terhitung yang mengarah ke leher Li Qiye. Pemberdayaan mereka meningkatkan kekuatan mangkuk dan pedang.
Sayangnya, lawan mereka masih tidak bergerak. Kekuatan alaminya sendiri menjadi parit yang tidak dapat dilewati. Apa yang melatar belakanginya? Para leluhur kuno termasuk iblis sungai dan para raja tidak dapat melihat menembus Li Qiye. Enyahlah. Li Qiye sedikit meninggikan suaranya. Ledakan. Kekuatan murni di sekitar tiba-tiba meluas dan sepertinya kubah langit itu. Baik manuver pertahanan sang kaisar muda maupun Raja Lima Matahari tidaklah cukup sehingga mereka terpental. Li Qiye mengangkat satu kaki dan menendang ke bawah untuk melancarkan serangan yang merusak. Kedua lawan berteriak setelah melihat ini. Raja menggunakan mangkuknya sebagai perisai, mengubahnya menjadi gunung yang megah. Kaisar muda itu mengangkat pedangnya secara horizontal, satu tangan memegang gagang dan satu tangan menekan permukaan pedang-pedang. Ini menciptakan dinding dao yang terbuat dari pedang. Ledakan. Tabrakan itu menimbulkan ledakan yang memecahkan gendang telinga dan membuat telinga berdarah deras. Tendangan itu mengenai mangkuk dan pedang, membuat pelurunya terlempar seperti bintang jatuh. Mereka menghantam tanah dan menciptakan dua lubang besar. Krak, tulang-tulang patah dan darah mereka mengotori tanah. Suasana menjadi sunyi. Para jenius hebat ini dapat melawan leluhur kuno secara seimbang, tetapi mereka gagal menandingi Li Qiye, menderita luka parah hanya dengan satu tendangan. Para petinggi menjadi waspada. Mereka mengerti betapa kuatnya kedua jenius ini, yang berarti tendangan itu hampir tak terhentikan. Mereka tidak akan bisa melawan Li Qiye dengan lebih baik. Mereka semua memiliki pikiran yang sama, pria ini harus mati. Membiarkannya hidup akan menjadi bencana bagi masa depan. Bam! Kedua jenius itu melompat keluar dari lubang dan meniupkan puing-puing kemana-mana. Mereka berlumuran darah dengan banyak tulang patah. Pikik, bayangan, elang surgawi muncul dalam cahaya keemasan. Otot-otot Raja Lima Matahari membesar dan tampak seolah-olah ia dirasuki oleh binatang suci ini. Binatang suci ini memberikan kekuatan primal dan kemampuan pemulihan yang cepat. Baik luka terbuka maupun tulang patahnya sembuh dalam waktu singkat. Berdengung. Adapun Kaisar Muda, ia melepaskan kekacauan dari istana takdir utamanya. Hanya butuh sedetik dia untuk kembali ke kondisi puncaknya. Hanya jubah dan rambut mereka yang berantakan. Kalau tidak, mereka tetap sama seperti sebelumnya. Orang banyak tentu saja iri setelah melihat bakat bawaan mereka. Luka-luka itu saja bisa membuat mereka terbaring di tempat tidur selama setahun penuh. Bahkan, beberapa mungkin tidak dapat pulih sepenuhnya selama sisa hidup mereka, selalu membawa luka dao atau luka fisik internal. Ini tidak berlaku bagi kedua jenius itu. Tentu saja, mereka tidak ingin menghargai kekayaan mereka. Sebelum melawan Li Qiye, mereka sudah siap secara mental untuk kalah. Sayangnya, kekuatannya jauh melebihi imajinasi mereka, yang mengakibatkan kekalahan cepat. Ini adalah lawan mereka yang paling menakutkan sejak debut dao mereka. Mereka menyadari adanya mengerikan yang mengintai di dunia ini. Namun, keberadaan ini biasanya tidak muncul. Selain itu, mereka dapat menghadapi makhluk-makhluk ini setelah menjadi penguasa Dao. Li Qiye adalah kisah yang berbeda. Meskipun masih muda, ia berada pada level yang sama sekali berbeda. Ada lagi, atau sudah memberdayakan sekte Anda, kata Li Qiye. Biasanya, merekalah yang mengatakan kalimat ini. Saat ini, mereka telah didorong ke batas luar. Kami berdiskusi tentang Dao dan menemukan teknik tertentu. Raja Lima Matahari menjawab, apakah Anda ingin melihatnya, Saudara Dao? Satu langkah untuk memutuskan segalanya. Kaisar muda itu tampak bersemangat untuk mengujinya. Lakukan saja, tunjukkan padaku apa yang telah kalian hasilkan. Li Qiye merasa nyaman. Baiklah, keduanya saling bertukar pandang dan mengambil keputusan. Meskipun bukan seorang penguasa Dao, keduanya cukup berbakat untuk menciptakan hukum jasa yang hebat secara historis. Selain itu, mereka bekerja sama dalam pembuatannya dan akan menggunakannya bersama-sama. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang cemerlang. Berdengung, mangkuk Raja Lima Matahari menjadi cemerlang. Sinarnya tidak hanya datang dari lubang kali ini, tetapi juga seluruh bagiannya. Ini tercapai di seluruh wilayah. Mangkuk itu sepertinya berisi 3.000 dunia dan kosmopolitan yang tak terbatas. Penonton hanya memberikan kata-kata yang baik tentang ini. Mangkuknya mungkin tidak lebih lemah dari senjata Dao Lord meskipun dia belum menjadi Dao Lord. Mangkuk yang berkilau itu terletak di tanah, tetapi tidak merusak apapun.
Tiba-tiba, semua orang seolah merasa dunia itu sendiri telah berubah menjadi mangkuk raksasa. Semua makhluk hidup dan hukum terkandung di dalamnya dan dapat disempurnakan kapan saja. Garis-garis rahasia kemudian muncul di mana-mana dan tanah pun menjadi cerah. Dunia nyata tiba-tiba mundur dan digantikan oleh versi yang diperintahkan oleh mangkuk. Berdengung. Dengan ini, petarung ketiga menghilang dari pandangan, memasuki dunia baru mangkuk itu. Di dalam dimensi baru ini, mereka melihat mangkuk dalam bentuk yang diperbesar mengambang di langit. Raja Lima Matahari adalah penguasa, darahnya berfungsi sebagai energi bagi dunia ini. Klang, pedang-pedang kerajaan perlahan muncul dan mengambil alih. Bintang-bintang di atas juga berubah menjadi pedang. Akhirnya, lautan pedang terlihat. Bila pedang itu mulai berputar menjadi sirkulasi udara yang mampu memperpanjang apapun. Masing-masing memiliki kekuatan dan kemauan seorang raja besar. Niat-niat ini sangat kuat dan sepenuhnya dipatuhi oleh Kaisar Muda. Ini sama, seperti dia memimpin pasukan prajurit elit untuk melawan Li Qiye. Pikik, gambar elang surgawi juga muncul. Kemudian menyatu dengan dimensi baru, berfungsi sebagai ruang dan waktu, lalu menjadi maha kuasa. Aura penekan dari seekor elang surgawi mengambil alih, bertindak sebagai dewa tertinggi. Ini masih belum menjadi akhir dari persiapan. Takdir sejati yang mistis merilis rahasia Grand Dao untuk memberdayakan elang surgawi. Tiba-tiba, makhluk dari zaman purba itu benar-benar terwujud menjadi kenyataan. Ia memiliki cakar emas dan mata merah, dekorasi bulu-bulu yang indah. Ia melebarkan sayapnya dan memulai badai spasial yang mengerikan. Nasib sejati yang mistis tengah memberdayakan garis keturunan elang. Penonton masih bisa menyaksikan pertarungan yang berlangsung di dimensi baru ini. Dewa-dewa hanyalah santapan lezat bagi elang surgawi ini. Ia diciptakan dari dimensi waktu dan ruang. Apapun yang berdiri di dalam batasnya tidak berdaya menahan keinginannya. Ketika diberdayakan oleh takdir sejati yang mistis, hukum jasa bisa menjadi puluhan kali lebih kuat. Ini adalah pengetahuan umum. Namun, tidak ada yang menyangka dia akan menggunakan garis keturunan elangnya. Mendering, pedang menjadi fondasi bagi pedang Dao tertinggi. Kekuatan mangkuk dan elang tersebut turut memperkuat Kaisar Muda abadi sejati. Ledakan, istana takdir pada akhirnya memancarkan cahaya abadi. Fenomena keempat itu muncul untuk membantu. Cahaya bersinar terang di sekelilingnya. Dao agung yang agung melebur ke dalam tubuhnya dan matanya menyebabkan bersinar dengan cahaya Dao. Yang satu adalah Yin dan yang lainnya adalah Yang, memberikan kemampuan untuk memperoleh kehidupan dan kematian. Berbagai bantuan mengembalikannya ke keadaan paling murni, sebuah proses yang mirip dengan atavisme. Ia memperoleh kemampuan untuk mengendalikan kekuatan primordial. Sungguh peningkatan kekuatan yang luar biasa dari fenomena keempat ini, kata seorang penonton. Dia juga menikmati kekuatan Raja Lima Matahari dan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mendering, pedang kekalahannya menjadi satu-satunya hal yang pantas dengan karakternya, pedang. Dia menggerakkan jarinya ke pisau pedang dan mencapai dimensi ini. Tanah memiliki lapisan pantulan seolah-olah terbuat dari batu giok. Pedang primordial dunia, teriak Kaisar Muda itu. Ini adalah tebasan yang dibuat oleh duo tersebut. Mereka menggunakan mangkuk raja sebagai akarnya, elang mahkota dan takdir sejati mistis sebagai dasarnya bersama dengan 4 fenomena Kaisar Muda. Hasilnya adalah serangan yang tak terhentikan. Kerumunan orang langsung merasakan kehancuran yang dahsyat dan mulai merata. Mereka semua menjadi telapak tangan saat membayangkan ayunan itu. Pedang primordial dunia dapat dianggap sebagai teknik terbaik bahkan dari sudut pandang sejarah. Beberapa bakat bawaan cemerlang berkumpul bersama untuk melakukan tebasan dengan bantuan senjata terkuat juga. Di antara generasi muda di True Immortal, semua orang mengira bahwa True Immortal Scientist adalah pengguna pedang terbaik. Anggapan ini dengan cepat sirna karena Kaisar Muda itu lebih unggul. Kenyataannya, hal ini selalu terjadi. Hanya saja, dia selalu menggunakan kecerdasan untuk mengalahkan lawan-lawannya. Hanya sedikit yang tahu tentang penguasaannya terhadap pedang. Bila dibandingkan dengan tebasan kali ini, jurus pedang orang suci itu berperan seperti kunang-kunang yang melawan terang bulan. Mereka belum menjadi penguasa Dao, tapi mereka baru saja melepaskan tebasan yang lebih hebat dari yang bisa dilakukan seseorang. Seorang leluhur kuno menarik napas dalam-dalam.
Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dua ahli waris mampu menghasilkan prestasi hukum pada tingkat penguasaan Dao, sebuah bukti nyata. Atas kecerdikan mereka, klang, tebasan itu membelah langit dan bumi, lalu memutus yin dan yang. Bekas luka permanen tertinggal di jalinan spasial. Segudang Dao dalam lintasannya tidak akan pernah sama lagi. Ketika menatap tebasan ini, seseorang tidak dapat lagi melihat masa lalu dan masa depan. Korban akan terjebak dalam ruang terlindungi, tidak akan pernah bisa keluar. Ini siklus dimulainya kehidupan baru dan kematian, hanya saja akan berakhir dengan kematian yang permanen. Para petani ketakutan setengah mati, pucat pasi. Mereka jatuh ke tanah dan ketakutan. Para ahli sejati juga menjadi khawatir, menghitung kemungkinan dan kerugian jika mereka berada di posisi Li Qiye. Beberapa orang berpendapat bahwa hasilnya adalah pemanggalan kepala. Yang terpenting, mangkuk itu juga menyegel setiap kemungkinan jalan keluar setelah ia berubah menjadi elang surgawi. Ini adalah kekuatan purba yang berada di luar jangkauan manusia. Dahulu kala, hanya sehelai bulu dari makhluk ini yang dapat menghancurkan gunung. Sekarang, burung besar itu mengepakkan sayapnya dan menciptakan blokade yang tidak dapat dipatahkan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Li Qiye bisa menghindari tebasan itu meskipun dia sendiri yang hebat? Ia memutuskan untuk menunjukkannya kepada mereka. Tangannya bergerak dengan sangat cekatan seperti kupu-kupu yang melesat di antara taman bunga. Anehnya, mereka tampak datang dari dimensi yang berbeda, mungkin dari masa lalu atau masa depan, bukan dari tangan saat ini. Hal ini memungkinkan mereka untuk melewati blokade elang. Kedua telapak tangan saling bertemu membentuk mudra secara alami, yang dengan sempurna menangkap pedang di bagian tengah. Ini mirip dengan pedang suci yang kembali ke sarungnya meskipun memiliki potensi yang merusak. Semua kekuatan dipaksa kembali ke dalam. Tidak ada tanda-tanda Dao seperti hukum yang terwujud dan menjadi nyata. Pergerakannya selaras dengan Dao Agung, mengalir dengan cara yang tidak terlihat. Ledakan. Dia kemudian melepaskan kekuatan serangan telapak tangan, yang mampu menghancurkan para dewa. Tepukan itu tidak mengeluarkan suara sedikit pun, kebalikan dari potensinya yang menghancurkan. Raja-raja dari raksasa akan hancur seperti nyamuk jika tertangkap. Benar saja, gelombang kejut yang berasal dari tepukan itu menghancurkan pegunungan di seluruh dunia. Sial, para pembudidaya akhirnya menyadari apa yang mereka lihat dan bersiap. Li Qiye memegang tebasan yang tak terpecahkan itu dengan tangan kosong. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini, tetapi hal itu lebih mengejutkan penonton daripada yang lain. Jika nenek moyang kuno mencoba melakukan ini, sebagian besar akan dipenggal. Gemuruh, ruang angkasa kesulitan menampung masuknya kekuatan ini. Hal inilah yang menciptakan ledakan terus-menerus dan suara retakan. Dinding halus di dekat Li Qiye retak di mana-mana. Yang ketiganya tampak berada di dunia kaca. Kekuatan yang berasal dari tempat ini dapat langsung berubah menjadi kabut berdarah. Kerumunan itu dengan bijak mundur lebih jauh, tidak ingin mati dengan sia-sia. Ledakan, dimensi itu runtuh. Master aslinya tidak lain adalah mangkuk Raja Lima Matahari, artefak langka yang mampu menciptakan dimensinya sendiri. Sebelumnya, benda itu telah menggantikan dunia nyata dan memikat Li Qiye di dalamnya. Kini, benturan antara telapak tangan Li Qiye dan tebasan itu menghancurkan terpencil itu. Tebasan itu juga runtuh pada saat yang sama, membuat gelombang kejut itu semakin tidak terpecahkan. Ini berarti bahwa duo itu telah kalah dari Li Qiye. Wilayah itu berubah menjadi abu apokaliptik setelah pertukaran itu. Mereka terlempar lagi setelah penghalang itu berhasil ditembus. Memanggilnya menyerupai binatang buas yang menyergap, membuat mereka lengah dan berdarah. Li Qiye melompat ke udara dan mengangkat tangan, ingin membunuh keduanya dengan telapak tangan energi. Tanah pun amblas ke bentuk telapak tangan. Sial, duo yang mengejutkan itu memanggil harta karun yang cemerlang dengan kekuatan Dao yang melonjak untuk menghentikan serangan yang datang. Ledakan, harta karun itu langsung jatuh. Penekanan itu membuat mereka muntah darah. Sementara itu, para penonton mengira bahwa keduanya akan mati atau paling olok-olok hidup tetapi cacat. Aktifkan. Sosok besar tiba-tiba bergabung dalam pertempuran di saat krusial ini dan mendorong telapak tangan besar Li Qiye. Tanah di bawahnya berubah menjadi cekungan, hampir ditembus oleh kekuatan yang terus-menerus.
Penonton melihat bahwa tidak ada yang lain adalah Tian Feng yang telah kalah dari Li Qiye sebelumnya. Kali ini ia tetap mempertahankan wujud manusianya. Otot-ototnya tampak menonjol saat ia berusaha keras, masing-masing tampaknya mengandung kekuatan naga raksasa. Saudara Dao, saya masih ingin bertarung meskipun saya kalah sebelumnya. Saya akan bergabung dengan mereka, saya harap Anda tidak keberatan. Tian Feng tertawa. Hal ini mengejutkan semua orang karena mereka mengira dia sedang lumpuh. Sayangnya, dia tampak baik-baik saja sekarang. Aku khawatir kamu tidak akan seberuntung itu kali ini, apakah kamu ingin menyia-nyiakan hidupmu? Li Qiye menahan tekanan itu dan bertanya sambil tersenyum. Serahkan saja pada takdir karena ini adalah keinginan hatiku. Apa yang baik tentang hidup atau apa yang perlu ditakutkan tentang kematian? Semangat Tian bertarung Feng tetap tinggi dan mengintimidasi kepadatan. Tian Feng tetaplah Tian Feng, tidak pernah goyah meski dihadang musuh dan siap mati dalam pertempuran. Hal ini menjadikannya dihormati banyak orang karena Li Qiye telah menghancurkannya terakhir kali. Ia hampir mati tetapi ia masih bangkit lagi. Yang lain akan menganggap ini bunuh diri dan bodoh. Kalah dari Li Qiye sama sekali tidak berkeringat, terutama setelah kejadian baru-baru ini. Namun, di sini dia tidak ragu sedikit pun. Gemuruh, kekuatan garis keturunannya didorong hingga ekstrim untuk mempertahankan garis keturunan. Maju, karena dia masih terus kehilangan arah, dahinya menjadi berkilau dengan cahaya merah. Tubuhnya kemudian menjadi tembus pandang. Akhirnya, orang-orang melihat sesuatu yang menyerupai batu rubi di dahi, tampak berat dan kasar. Mereka mengira batu itu berisi langit-langit yang tak terhitung jumlahnya dengan berat yang tak terbatas. Batu gila biru. Seorang raja iblis kuno mengenali batu rubi itu dan berteriak. Apa itu? Tanya orang-orang di perdamaian. Raja menjawab dengan hikmat, sebuah batu unik dalam sejarah, harta karun yang menjadi ciri khas katak gila. Sudah lama aku tidak menyadarinya. Puji seorang leluhur kuno. Suku mereka jarang menggunakannya, itulah alasannya. Kudengar dalam beberapa era terakhir, hanya dewa gila pemakan surga yang menghibur. Kata seorang makhluk yang memiliki banyak pengetahuan tentang katak gila. Tian Feng berasal dari lembah naga ilahi, tetapi asal-usulnya terdokumentasi dengan baik. Populasi rasnya agak rendah. Jadi, setiap anggotanya adalah eksistensi yang sangat berharga. Raja-raja iblis dari sana selalu mendominasi setiap generasi. Suku itu tentu saja memiliki aspirasi yang tinggi terhadapnya dan sepenuhnya mendukung usahanya untuk meraih posisi penguasa Dao, karena ia memiliki batu gila tersebut. Konon, katak-katak ini lahir di bawah puncak tertentu. Di dalam puncak ini terdapat batu gila yang tak tertandingi. Oleh karena itu, beberapa orang percaya bahwa ras mereka mungkin tercipta sebagian karena batu ini. Misalnya, seekor katak secara acak dapat menemukan batu ini dan menahannya di mulut cukup lama. Hingga berubah menjadi sesuatu yang berbeda, menjadi nenek moyang ras tersebut. Dari sini, katak tersebut memperoleh anugerah yang mirip dengan anugerah bawaan yang diberikan oleh surga. Hipotesis ini didukung karena kemampuan batu gila untuk meningkatkan bakat bawaan katak gila, memungkinkan mereka mencapai batas atau bahkan menerobos. Pengguna batu gila menjadi puluhan kali lebih kuat, bahkan mungkin ratusan kali lipat. Fisik Tian Feng dikatakan mampu menangkis senjata penguasaan Dao. Ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, tetapi tetap merupakan bukti kegigihannya. Jika dia menjadi 100 kali lebih kuat dengan batu gila, bukankah itu akan membuatnya kebal? Aktifkan. Tian Feng meraung lagi. Batu gila itu berubah menjadi merah seperti darah dan menyinari tubuh Tian Feng. Otot-ototnya yang menonjol menerima kekuatan tak terbatas kemudian, tampaknya diresapi dengan darah naga sejati dan berubah menjadi naga. Dagingnya menjadi sekeras logam suci dan dipenuhi dengan kekuatan. Ledakan. Gerakan sekecil apapun darinya mulai menyebabkan ledakan keras. Hanya satu sentuhan saja dapat menghancurkan gunung. Penonton terkejut setelah melihat ini. Itu berarti hanya kekuatan fisiknya saja yang dapat menghancurkan sebuah kerajaan. Dengan ini, dia akhirnya menghentikan telapak tangan yang jatuh dari musuhnya. Sebelumnya, keduanya tidak dapat berhenti menginjak tangan meskipun menggunakan banyak harta. Namun, Tian Feng yang berotot berubah menjadi prajurit yang higar-bingar dan memiliki kekuatan yang cukup untuk membuatnya kompetitif. Kau seharusnya bangga dengan kekuatan fisikmu. Li Qiye mengangguk setuju sambil menatap tubuh Tian Feng dan otot-otot naganya.
Dia membutuhkan kekuatan batu gila untuk meningkatkan bakat bawaannya hingga batas maksimal. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa itu tersedia untuk semua orang. Karena kedalaman dan kekuatannya, batu itu dapat menghancurkan pengguna lain secara instan. Misalnya, Kaisar Muda dan Raja Lima Matahari berpikir bahwa alih-alih mengaktifkan potensi mereka hanya akan terluka parah oleh batu gila itu. Tubuh yang luar biasa. Para iblis kuno dan leluhur yang perkasa tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya karena dia berhasil melampaui mereka dalam hal ini. Jika mereka menonaktifkan hukum kebaikan dan menyalahkan mereka agar dapat ikut serta dalam kontes fisik, dia akan dapat meremukkan mereka menjadi bubur berdarah. Dia tidak akan kesulitan menghentikan senjata Dao Lord. Komentar seorang iblis tua. Lebih dari itu, aku yakin butuh sesuatu dari dunia ini untuk menembus tubuhnya. Seorang guru tersembunyi menjawab, kalau begitu, mari kita lihat seberapa uletnya dirimu. Li Qiye menjadi tertarik dan tersenyum. Tangannya menyala saat telapak tangan energi turun dengan intensitas yang meningkat. Ledakan, tanah amblas 100 meter dalam sekejap mata, membuat penonton ketakutan. Aktifkan, tubuh Tian Feng berbaring saat dia mengumpulkan lebih banyak energi. Batu gila itu melepaskan sinar yang menyerupai berlian darah. Tubuhnya menjadi lebih besar dan lebih kuat, begitu pula otot-ototnya. Ia menjadi raksasa di titik ini, yang mampu memikul seluruh kubah langit. Kaisar Muda dan Raja Lima Matahari berdiri di sana dan menatap tubuh Tian Feng yang mengerikan. Mereka tidak yakin bisa mengalahkannya. Gemuruh, wilayahnya hampir runtuh. Itu menjadi pertarungan ajang dengan Li Qiye yang secara bertahap mengerahkan lebih banyak kekuatan, sama seperti dengan batu gila itu. Saat tubuhnya membesar, kekacauan energi sejatinya terus terkuras dan tidak mampu lagi menahan batu gila. Kami akan menikmatinya, Saudara Tian Feng. Kaisar Muda dan Raja Lima Matahari pun ikut bergabung. Mereka berdua menempelkan telapak tangan mereka di meridian penting. Tian Feng dan menyalurkan energi kekacauan sejati dan darah sejati Dao Agung ke dalam dirinya. Ledakan, vitalitasnya meledak dan menjadi lautan yang bergelombang. Kekuatannya saja sudah cukup mengagumkan, apalagi jika ditambah dengan dua orang jenius lainnya. Mereka sama sekali tidak lebih lemah darinya. Terlebih lagi, mereka memiliki cadangan energi dan darah sejati Grand Dao yang lebih dahsyat. Sepertinya sekarang ada 3 orang. Meningkatnya cakupan peserta yang lebih lemah hingga terbang. Seberapa dekat ini dengan tingkat penguasaan Dao? Seseorang bertanya setelah merasakan kekuatan agung itu. 3 dari mereka jika digabungkan, tidak jauh dari tingkat penguasaan Dao. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Seorang jagoan berjongkok. Ini lebih dari sekedar jumlah bagian-bagiannya, berpotensi menggandakan kekuatan gabungannya. Gemuruh. Tian Feng sekali lagi berhasil menghentikan Li Qiye. Para penonton menghela napas lega. Salah satu dari mereka berbisik, sepertinya jika penakluk kelima mengumpulkan energi dan darah Dao mereka mungkin dapat menantang penguasa Dao sejati. Aku tidak tahu apakah aku akan melangkah sejauh itu, tapi itu mungkin cukup untuk tetap stabil. Seorang leluhur kuno berkata dengan yakin. Hanya 3 di antara yang mengerikan, apalagi kelima penakluknya. Kami akan membantu kakak pertama. Saintes abadi sejati memerintahkan sesama anggota sekte termasuk para leluhur. Dia melompat ke udara dan meletakkan tangannya di bahu Tian Feng, menyampaikan kekuatan ke dalam dirinya. Tian Feng menyerapnya dan kemudian mengirimkannya ke Tian Feng. 12 pilar dan 7 raja, ini adalah tokoh-tokoh setingkat tetua dan leluhur. Penonton menjadi emosional. Kaisar muda itu berubah menjadi naga sejati setelah menerima aliran kekuatan, menciptakan lautan energinya sendiri seperti Tian Feng. Luar biasa. Semua orang menjadi emosional setelah menyaksikan sumber daya True Immortal. Orang-orang ini bukanlah orang-orang hebat di True Immortal. Meskipun demikian, mereka tetap memukau penonton dengan menonton mereka. Bantu yang mulia, seorang santo agung dari timur juga diperintahkan. Mendengar hal itu, seorang penguasa tertinggi pun muncul dan menyentuh bahu Raja Lima Matahari. 4 meniru dan 19 penguasa. Ini adalah kekuatan penuhnya di luar Trinitas. Seorang penonton menarik napas dalam-dalam telah melihat kelompok vitalitas dan energi yang mengepul lainnya. Raja Lima Matahari memiliki 8 paragon dan 36 penguasa. Sayangnya, 17 penguasa telah dibunuh oleh Li Qiye bersama dengan 4 paragon.
Ledakan. 5 matahari muncul di sekeliling sang raja. Masing-masing berisi dunia agung dengan darah Grendao yang tak terbatas dan energi sejati kekacauan sejati. Mereka berevolusi menjadi raja yang tak tertandingi dan tak terkalahkan dengan kendali penuh atas langit dan bumi. Yang satu memiliki kekuatan bagaikan naga, sedangkan satunya lagi adalah Raja Matahari yang akan memerintah selama-lamanya. Saudara Tian Feng, terimalah ini. Keduanya berteriak serempak. Bagus. Tian Feng telah mempersiapkan diri untuk ini dan membuka istana takdirnya untuk mengungkapkan takdir yang sebenarnya. Ledakan. Halo daunnya menyebar keluar dan berubah menjadi pusaran air besar untuk menerima kekuatan yang datang. Gelombang energi ini dapat mencapai 10 kerajaan dalam hitungan detik. Kerumunan menjadi ngeri setelah melihat skala penuh serangan yang datang. Bantuan Tian Feng terus menyerap kedua lautan seperti ikan paus dengan pusaran. Otot-ototnya membengkak hingga batasnya, raksasa itu menjadi lebih besar lagi. Berdengung, batu gila itu melepaskan sinar menyilaukan setelah kekuatan yang cukup terkumpul. Hanya Tian Feng yang mampu menahannya. Penonton, emosional menjadi karena masuknya kekuatan tersebut dapat menghancurkan leluhur kuno dan para penguasa penyendiri. Katak gila memiliki keuntungan fisik yang tidak adil, tidak seorang pun dapat membantah pernyataan ini pada titik ini. Ledakan. Tian Feng diselimuti cahaya berdarah. Setiap sinar terlalu kuat untuk ditanggung dunia. Dia meraung dan mengeluarkan semua kekuatan, tampak seperti dewa darah berlian. Tian Feng akhirnya mencapai ukuran yang sangat besar. Jika langit dan memiliki pegangan, dia akan dapat mengangkat dan menopangnya sesuai keinginannya. Dengan bantuan sekutunya, ia mampu mengumpulkan lebih banyak kekuatan dari batu gila, bahkan berpotensi mencapai batasnya. Dia belum mengaktifkan kekuatan, tetapi tidak mampu menahannya, seperti banjir yang menghancurkan bendungan. Kerumunan orang tahu bahwa jika mereka cukup dekat dengannya, mereka akan hancur berkeping-keping. Dia tampaknya terbuat dari berlian darah, kuat dan berat, tampaknya kebal terhadap semua senjata dan serangan. Ledakan. Dia mulai menyebarkan kekuatannya. Dunia berguncang hebat dan bahkan pembudidaya yang paling banyak pun mengalami kesulitan untuk tetap stabil. Pergi, teriaknya. Kata tunggal ini menghantam dada para pendengar dan membuat mereka tidak nyaman. Ledakan. Mereka kemudian melihat pemandangan yang luar biasa. Telapak tangan energi Li Qiye yang dahsyat benar-benar didorong ke atas oleh Tian Feng, 1 meter demi 1. Pertarungan itu melenyapkan jaringan spasial di perbatasan. Naik. Tian Feng meraung dan ukurannya semakin membesar, berhasil menekan balik Li Qiye dengan momentum yang tak terhentikan. Naik. Sorak-sorai itu tak berhenti-berhenti, dan langkahnya pun tak berhenti-berhenti yang membuat banyak orang tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa itu bukan hanya kekuatan sendiri, dialah satu-satunya yang mampu menjadi wadah bagi para pembudidaya ini. Satu kesalahan saja akan berakhir dengan kehancuran. Tubuh itu dapat menghancurkan surga. Seorang raja iblis kuno emosional menjadi. Tubuh Tian Feng yang besar dapat menghancurkan sebuah kerajaan dengan sekali hantaman, tidak akan sulit baginya untuk membantai seluruh wilayah. Ini sudah cukup untuk menghalangi beberapa leluhur kuno dan monster abadi. Akhirnya, ada seseorang yang bisa menghentikan Li Qiye. Seorang jagoan berjongkok. Mungkin ini batas kekuatan Li Qiye. Seorang leluhur dari Tanah Suci berspekulasi. Mereka melihat bahwa Tian Feng akhirnya berhasil menguasai keadaan setelah sekian lama terdesak. Mungkin begitu, ini benar-benar mengerikan. Seorang bangsawan agung menarik napas dalam-dalam. Pewaris ketiga itu sendiri seharusnya menjadi tim yang tidak terpecahkan. Kali ini, waktu itu juga mencakup puluhan penguasa surgawi. Ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati Li Qiye jauh melampaui rekan-rekannya. Hanya sedikit orang di dunia yang mampu menandinginya. Saya yakin Tian Feng punya kesempatan. Orang lain menjadi bersemangat. Jika ini saja belum cukup untuk mengalahkan Li Qiye, maka akan sia-sia bagi orang lain. Tidak buruk. Li Qiye tersenyum, baiklah, perhatikan baik-baik. Berdengung, dia mengangkat tangan dan tangannya menjadi terang. Kemudian, setiap inci keberadaan beresonansi di dekatnya dan memancarkan cahaya. Sinar-sinar tersebut membawa afinitas primordial, yang tampaknya sudah ada pada awal waktu. Sinar-sinar tersebut mengandung berbagai kekuatan seperti energi bumi, surga, dan esensi lainnya. Akhirnya, sinar dunia berubah menjadi bola tak terbatas di tangan.
Saat bola itu berputar, kekuatan penekan melonjak keluar. Hanya satu partikel cahaya dari bola ini yang dapat menghancurkan siapapun menjadi abu. Kekuatan yang tak terhitung ini dan sinar yang terpancar darinya menghancurkan segalanya di sepanjang jalan. Ledakan. Tian Feng langsung jatuh ke tanah. Ambil kembali. Kemudian, tubuhnya tampaknya kebal yang diperkuat oleh batu gila itu direbut kembali di mana-mana. Ah! Tian Feng berteriak kesakitan. Kaisar muda, Raja Lima Matahari, dan sekutunya terpental. Beberapa orang muntah darah, yang lain tidak dapat menahan luka-luka dan meninggal di tempat. Rangka raksasa Tian Feng didorong ke tanah oleh kekuatan yang tidak dapat diganggu-gugat dan masih terus dihancurkan. Para petinggi bergidik setelah melihat ini. Mereka mengira Tian Feng tidak terpecahkan, tetapi ternyata salah. Dia tak tersentuh. Seseorang berkata, hanya satu jari Li Qiye yang bisa menjatuhkannya. Dia pastilah menguasai Dao berikutnya. Para makhluk purba menyadari bahwa tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk bersaing dengannya. Sementara itu, pihak yang kalah masih meneriakkan kesakitan sambil berbaring di genangan darahnya sendiri. Sudah cukup, Junior. Sebuah jaring tiba-tiba turun dengan kekuatan yang merusak. Bahkan ruang itu sendiri ikut terkikis. Jaring besar itu turun dan berkelok-kelok medan perang, meliputi banyak gunung dan danau. Jaring itu juga mengandung tarikan misterius, yang menarik semua makhluk hidup semakin dekat. Jaring itu menyerupai jaring laba-laba yang mencoba memikat berbagai serangga. Li Qiye jelas merupakan target utama, karena berada di pusat sarang. Sarang itu mengelilingi semua yang berada dalam radius 10.000 mil darinya dan mulai melepaskan energi korosifnya. Gunung-gunung dan danau mencair dalam sekejap, bukan karena suhu ekstrim, tetapi karena sesuatu yang lain. Bahkan penguasa pun tidak dapat menahan kekuatan ini. Melalui komunikasi, para ahli memperoleh tubuh baru yang kebal terhadap racun dan bisa. Ini sama sekali tidak mempan jaring melawan. Jaring itu memiliki sesuatu yang mampu menggerogoti daging dan takdir sejati. Sial, penonton menjadi takut karena kekuatan korosif ini lebih berbahaya daripada pedang dan golok. Yang terakhir bisa diblokir dan ditangkis. Cederanya terbatas, tetapi jaring ini bisa memakan nasib mereka yang sebenarnya. Dentang, sebuah tombak tajam turun ke arah Li Qiye, diikuti oleh banyak tombak lainnya. Jaring datang lebih dulu untuk menghentikan pelarian diri, tombak-tombak ini adalah pukulan yang mematikan. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, sehingga sulit bagi siapapun untuk bereaksi tepat waktu. Bayangan laba-laba raksasa mengukur area tersebut. Makhluk di atas memiliki cahaya yang cemerlang. Dewa laba-laba surgawi. Semua orang langsung mengenali laba-laba itu. Ini adalah salah satu dari 3 orang suci yang bekerja untuk Raja Lima Matahari, Dewa Iblis dari Timur. Racunnya terkenal karena dapat mematikan, meskipun dari tingkat pemetaan korban. Setelah terinfeksi, hampir mustahil untuk menghilangkannya. Racun itu pada akhirnya akan menggerogoti daging dan kemudian nasib yang sebenarnya. Faktanya, menjadi kuat mungkin merupakan sifat yang tidak baik karena hanya akan memperpanjang penderitaan. Proses ini dapat berlangsung lebih dari 1000 tahun bagi leluhur yang kuat, nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dewa laba-laba menyergap Li Qiye dan langsung mengirimkan emisi racunnya, jaring. Tombak-tombak itu ternyata adalah kakinya yang panjang, yang dimaksudkan untuk menghabisi musuhnya. Serangan yang sangat ganas. Seorang iblis yang tak pernah mati di dalamnya. Belum lagi seorang junior, bahkan para berpengalaman pun tidak akan mampu lolos dari penyergapan tiba-tiba tersebut karena kekuatan Dewa Laba-Laba. Cukup efektif, meskipun tidak terhormat. Namun, membunuh Li Qiye adalah tindakan yang sangat berharga, kontribusi yang besar. Seorang jagoan berjongkok. Status Dewa Laba-Laba menyaingi leluhur kuno manapun. Termasuk Heaven Seal atau raja manapun dari 3000 Dao. Oleh karena itu, orang yang menyergap junior akan dianggap tidak tahu malu dan tercela. Sayangnya, Li Qiye telah menunjukkan potensinya yang mengerikan. Oleh karena itu, beberapa orang justru merayakan kematiannya. Dewa Laba-Laba tidak pernah peduli dengan moralitas dan kebenaran. Ini bukan pertama kalinya dia menyergap seseorang. Seorang raja berkata dengan dingin. Leluhur kuno dari pihak sekutu tentu saja ingin melenyapkan Li Qiye. Namun, serangan diam-diam sudah melewati batas. Mereka mungkin bekerja sama dan secara resmi menantangnya untuk konfrontasi langsung, tidak kurang dari itu.
Bagaimanapun, mereka berasal dari sekte bergengsi dan peduli dengan reputasi mereka. Beberapa orang mencibir dan memandang rendah Dewa Laba-Laba. Yang lain berharap dia akan berhasil. Kekeke, laba-laba besar itu mengeluarkan suara jahat yang menyerupai tawa. Para pendengar merinding setelah mendengar ini. Aku tidak peduli siapa dirimu, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup dari racunku, terutama saat aku sudah mengerahkan seluruh kekuatanku. Kata iblis itu. Para petinggi saling bertukar pandang dan sepakat bahwa penyergapan yang keji itu tampaknya cukup efektif. Mereka sendiri akan kesulitan menghindari serangan itu. Kau cukup percaya diri, bukan? Suara Li Qiye tiba-tiba terdengar. Engah. Area tempat dia berdiri tadi terbakar oleh api dao. Api itu membakar jaring beracun itu, menyebabkan asap mengepul. Setelah asap menghilang, orang-orang melihatnya berdiri di sana. Tombak-tombak itu tidak berhasil menusuknya karena semuanya tertahan oleh tangan. Bersambung.